Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita berjumpa lagi dengan Indah Susialawati yang salah satu usaha yang ada di Semarang, yaitu usahanya adalah apa usahanya? Indahnya Barokah Collection. Indahnya Barokah Collection ya teman-teman. Saat ini saya akan melakukan analisis SWOT kepada usaha Bu Indah Susialawati. Sebelumnya boleh diperkenalkan Bu untuk usahanya itu di bidang apa, seperti apa, singkat saja. Ya, saya Indah Susialawati yang punya usaha namanya Indahnya Barokah Collection, bergerak di bidang konveksi, tapi terutama kami lebih ke gorden dapur. Langsung saja ke pertanyaannya ya Bu. Saya akan memberikan sedikit pertanyaan kepada Bu Indah. Yang pertama yaitu apa keunggulan usaha Ibu dibandingkan dengan usaha pesaing Ibu? Untuk usaha kami bergerak di konveksi untuk penutupan bagian area dapur bagian bawah. Itu bisa untuk membuat lebih estetik bagian dapur ibu-ibu. Selanjutnya, adakah faktor yang mendukung keberhasilan usaha Ibu? Untuk faktor-faktornya yaitu satu dari keluarga, yang kedua juga dari bahan baku. Seperti itu, apabila kita dapat yang harganya lebih standar tapi kualitas bagus itu lebih bagus. Dalam proses usaha Bu Indah Susialawati sendiri, menurut Ibu apakah ada yang perlu diperbaiki dalam usaha Ibu? Untuk perbaikan sepertinya dalam rangka pengemasan ya seperti itu, karena kadang kan kita juga menunggu dari konsumen memberikan info kepada kita, karena kita menjualnya menggunakan aplikasi jual beli seperti itu. Kadang untuk customer itu tidak memberikan rincian secara spesifik untuk bagian pemesanannya seperti itu. Oh iya. Adakah hal-hal yang harus ditingkatkan dalam usaha Ibu? Untuk peningkatan biasanya kami terkendala dari ekspedisi, karena kita berjualan lewat aplikasi online itu, jadi kita kadang untuk meminta pick up itu dari kurir sendiri mencari alamat kadang bisa lama seperti itu juga untuk pengambilannya. Berarti untuk usaha yang harus ditingkatkan itu bagian komunikasi terhadap kurirnya ya? Ya, komunikasi terhadap kurir maupun customer, karena kadang walaupun kita sudah memberitahukan info seperti itu, berarti untuk detailnya silakan terus dipesan, tapi ternyata kadang customer juga tidak menulisnya seperti itu. Iya. Dalam hal yang harus ditingkatkan, apakah ada kekurangan usaha Ibu yang dapat dilihat oleh pelanggan? Untuk yang dapat dilihat yaitu dari masa pengemasan, kadang karena para konsumen itu yang penting sudah mengklik pesan, setelah itu kok lama belum dikirim, ternyata dalam komunikasi kurang begitu seperti itu. Selanjutnya, apa saja peluang yang bisa Ibu tingkatkan dalam usaha Ibu? Untuk peluangnya kami cuma berusaha memberikan kualitas yang terbaik ya, dari bahan baku maupun untuk pengirimannya seperti itu. Apakah Ibu memiliki pesaing yang dapat merusak usaha Ibu Indah sendiri? Pesaing kadang banyak ya Mbak ya, terutama kadang di daerah yang cenderung lebih mudah mendapatkan bahan produksi seperti itu, bahan bakunya itu mereka kadang mendapatkan harga yang lebih murah, cenderung murah, karena kita kan belinya juga untuk mencari beberapa tempat ya seperti itu, bahan bakunya agar lebih bisa bersaing. Di era sekarang ini sudah pasti perkembangan teknologi semakin pesat ya Bu. Apakah perkembangan teknologi itu dapat merubah cara Ibu dalam berusaha? Untuk perkembangan teknologi bisa ya, dalam rangka kita meningkatkan kualitasnya itu dari penjualan, proses penjualan kita lebih mengutamakan ke banyaknya kualitas juga memasarkannya secara online seperti itu. Jadi dari mulai aplikasi seperti TikTok, Instagram, Facebook seperti itu juga membantu kita. Jadi masih di sekitar sosial media seperti itu. Iya. Selanjutnya, apakah ada event atau acara yang dapat dimanfaatkan untuk menumbuhkan usaha gorden Ibu Indah sendiri? Untuk event kadang kita ikut di berbagai acara ya Mbak ya, contohnya misalkan Semarang Expo atau daerah yang terdekat mungkin dari kecamatan dan sekitarnya itu kan kadang juga melakukan usaha UMKM seperti itu untuk pengenalan produknya di lingkungan sekitar, jadi itu juga membantu kami untuk terus berusaha. Adakah perilaku konsumen yang dapat memberikan ancaman bagi usaha Ibu Indah? Kadang dari penilaian konsumen sendiri itu ya Mbak ya, kadang setelah mereka menerima produk ternyata kok dirasa tidak sesuai dengan keinginan mereka, padahal itu terkendala pada komunikasi saat
pembelian seperti itu. Jadi tergantung komentar dari pelanggan ya. Iya, seperti itu, Mbak. Selanjutnya, adakah tren yang sedang berkembang dalam hal sekarang ini yang dapat memberikan manfaat bagi usaha Ibu Indah? Tren yang lagi berkembang itu sosial media ya Mbak ya, itu yang lebih membantu kami untuk memasarkan produk seperti itu. Yang terakhir ya Bu, apakah tren pasar yang bisa menjadi ancaman bagi usaha Ibu Indah? Karena saya itu kadang kita menemukan sesama produsen itu yang menjual harga lebih murah, tapi dengan kualitas yang di bawah kami seperti itu. Tapi untuk produk itu sepertinya coraknya itu sama. Jadi sebenarnya itu kok wah, sebelah sana kok lebih mahal dan sebelah sini lebih mahal, ternyata karena kualitas bahannya itu sendiri. Jadi yang membuat kadang produsen yang mempunyai harga lebih besar itu seperti itu. Jadi dari segi kualitas Kualitas sekalinya. produk ya. Sudah cukup itu saja Bu, pertanyaan dari saya. Itu teman-teman merupakan analisis SWOT dari usaha Ibu Indah Susailiwati yang bergerak di bidang konveksi, terutama pada gorden bagian dapur. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.